Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan drama singkat tentang reformasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldiman sebagai Presiden Soeharto. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ripai sebagai pendamping B.J. Habibie. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Lestari sebagai B.J. Habibie. Perkenalkan, nama saya Rina Ulansari sebagai pendamping Soeharto. Tahun 1998, Indonesia berada di tengah krisis besar. Harga-harga melambung, rakyat menjerit, dan kepercayaan terhadap pemerintah mulai runtuh. Di tengah kegelisahan itu, suara mahasiswa mulai bangkit, suara yang lahir dari semangat keadilan dan perubahan. Mereka berkumpul, berdiskusi, dan menyatukan tekad untuk menuntut reformasi. Dari kampus yang sederhana, semangat itu menyala, menjadi api perubahan yang menguncang negeri. Kawan-kawan, besok kita harus turun ke jalan. Kita harus menuntut reformasi dan menurunkan Soeharto. Setuju? Benar, rakyat menderita, harga naik, dan korupsi makin parah. Kita juga harus jaga ketertiban, tetap damai, tuntutan kita jelas. Turunkan Soeharto, hapus KKN, tegakkan keadilan. Aku takut. Wajar, Andi, tapi kalau kita tetap diam, perubahan tidak akan terjadi. Iya, perjuangan memang butuh keberanian. Kita lakukan untuk masa depan bangsa. Baik, Pak Ibu. Itu semangat yang kita mau. Besok kita kumpul jam 8 di kampus ya. Tapi ingat, tetap damai dan kompak. Reformasi untuk rakyat. Saat pagi, mereka berkumpul dan melakukan demo. Turunkan Soeharto! Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Presiden Soeharto duduk di ruang kerjanya, wajahnya tampak kelelahan dan kebimbangan. Di sampingnya, ajudan setianya duduk dengan raut serius, membawa laporan terbaru dari lapangan. Rakyat masih berdemo, mereka menuntut Bapak untuk mundur. Saya tahu, sudah saatnya saya berhenti. Apakah Bapak yakin, Pak? Saya sudah yakin. Saya tidak ingin rakyat terus menderita. Besok saya akan mengumumkan pengunduran diri saya. Baik, Pak. Putusan Bapak akan dikenal. Langit mendung menggantung di atas Istana Merdeka. Di luar, suara massa bergema tanpa henti. Teriakan mahasiswa dan rakyat menuntut reformasi. Suara itu menembus tembok istana, menjadi bayang-bayangan bagi seorang pemimpin yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade. Di dalam ruangan kerja yang megah namun terasa hampa, Presiden Soeharto duduk dalam diam. Wajahnya menua, sorot matanya lelah. Di hadapannya B.J. Habibie, wakil presiden yang setia, menatap penuh hormat dan canggung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan lanjut. Bagaimana keadaan di luar sana? Di luar makin sulit Pak. Mahasiswa menyuruh Anda untuk mundur. Tampaknya waktu saya sudah selesai.
Bangsa ini tetap hormat ke Bapak. Saya siap melakukan tugas. Baiklah, saya akan mengundurkan diri. Jaga Indonesia baik-baik. Insya Allah Pak, saya akan meneruskan perjalanan Bapak. Suasana di dalam istana negara begitu berbeda, sunyi namun menegangkan. B.J. Habibie memandangi langit yang kelabu dan jalan yang dijaga ketat aparat. Di tangannya, laporan kerusuhan dan korban mahasiswa terasa berat, seolah beban bangsa ada di atas pundaknya. Negara ini berada di jurang. Jika presiden mundur, apakah aku siap memimpin? Pak, Ada apa? tekanan rakyat semakin besar. Reformasi harus dilakukan, tapi tanpa kekecewaan. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Penurunan jabatan Soeharto. Persilakan. Penurunan jabatan saya diputuskan untuk penurunan jabatan Republik Indonesia dengan menyatakan sebagai Presiden Indonesia terhitung pada hari ini Kamis 21 Mei 1998 susunan negara pembangunan dan untuk melaksanakan reformasi dengan sebaik-baiknya. Saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. B.J. Habibie wakil yang akan melanjutkan sisa jabatan Presiden mandataris 1968 sampai 2003. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Presiden Republik Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut.
menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya. Terima kasih. Saudara sekalian, saya hanya ada pernyataan. Tahun 1998 menjadi saksi dari gelombang besar perubahan di Indonesia. Di tengah krisis ekonomi yang melanda dan kepercayaan rakyat yang semakin pudar terhadap pemerintahan Orde Baru. Suara-suara dari kampus dan jalan mulai menggema. Mahasiswa, rakyat, dan berbagai elemen bangsa bersatu menuntut keadilan, kebebasan, dan reformasi. Setelah perjuangan panjang, akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Namun, kejatuhan sang penguasa bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru perjuangan bangsa menuju demokrasi yang sesungguhnya. So Aldi now set off for Parliament, occupied by students for the past 2 days, and the current focal point of the reform movement. Here he found an extraordinary scene. Student groups from all over the country were arriving by the busload. The organisers claimed there were representatives from 250 colleges and universities among the tens of thousands that attended the complex. There were protesters everywhere, high up on the parliamentary office block and on the very top of the parliamentary building itself. There were students singing or speaking packed into every lobby and corridor. And in the midst of all this, some parliamentary workers were amazingly still at their desks. They were in Commission 5, the Secretariat for Energy and Industry. They were playing computer games. Outside, the atmosphere appeared as the political rally and the pop festival. The military may have threatened bloodshed if protesters tried to rally in the central town, but they made no attempt to intervene here, even when President Suharto was insulted in a way never before thought possible during his 32 years in power. There was peace all day. Students. Kesimpulan drama reformasi. Drama reformasi menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia, terutama mahasiswa, dalam menuntut perubahan setelah bertahun-tahun hidup di bawah pemerintahan yang otoriter. Melalui semangat persatuan, keberanian, dan pengorbanan, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Peristiwa ini menjadi awal dari lahirnya era reformasi yang membawa kebebasan berpendapat, demokrasi, dan harapan baru bagi bangsa Indonesia. Reformasi saat ini perlu diperkuat dengan tindakan nyata, bukan hanya semangat masa lalu. Pemerintahan dan rakyat harus bersama menjaga transparansi, pemberantasan korupsi, serta memperjuangkan keadilan sosial. Generasi muda perlu aktif mengawasi kebijakan publik agar tujuan reformasi, yaitu pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak pada rakyat, tetap terjaga dan tidak mundur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.